Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa kembali di hari ini, hari Jumat Al-Mabruk. Mudah-mudahan di hari ini kita semua diberikan limpahan berkah, hidayah, inayah, taufik, serta karunia dari sisinya. Amin, Allahumma amin, ya Allah ya Rabbal alamin. Di kesempatan yang insya Allah penuh dengan berkah dan juga berbahagia ini, saya ingin mengetengahkan sebuah judul yang merupakan pembahasan permulaan untuk kita sebelum saya lanjutkan pembahasan kita mengenai kisah Budak Angon atau Satrio Piningit, khususnya di wilayah timur, yaitu mengenai Perang Dunia III, bencana-bencana, berkah kita, dan teruntuk Baraya Sunda. Sahabat, seperti yang mungkin banyak dari kita ketahui saat ini, berita bahwa kemungkinan besar akan terjadinya Perang Dunia III sudah benar-benar diambang kenyataannya dengan meletusnya perang antara Rusia dengan Ukraina di wilayah Eropa sana. Sahabat, ternyata keadaan seperti ini merupakan pintu gerbang menuju terbukanya kisah sesungguhnya dari Budak Angon atau Satrio Piningit dalam melakonkan peranannya sebagai calon Ratu Adil, yaitu bahwa kemunculan beliau akan segera disambut dengan keriuhan, dengan kegaduhan yang terjadi di seluruh dunia. Seperti yang disampaikan oleh beliau Prabu Jayabaya di dalam seratnya, dinyatakan bahwa Cina londo mung sejodo, Jawa kari separo. Artinya Cina dan Belanda itu maksudnya bule atau orang barat, hanya tinggal sejodoh. Sedangkan Jawa artinya wabil khusus itu memang Pulau Jawa, tapi umumnya adalah Indonesia, tinggal separuhnya, hanya tinggal setengahnya. Mengapa bisa terjadi demikian? Itu karena ternyata sekarang sudah bisa kita lihat aplikasinya, yaitu terjadinya perang, dan di wilayah kita, wilayah Indonesia, wilayah Jawa, akan terjadi bencana-bencana seperti yang juga disampaikan oleh beliau Prabu Siliwangi di dalam Uga Wangsitnya tentang 7 gunung yang meletus, diikuti tentang Gunung Gede yang meletus dan diikuti oleh 7 gunung lainnya, dan juga yang disampaikan oleh beliau Prabu Jayabaya di dalam serat-seratnya tentang lindu yang terjadi sedina ping pitu, gempa yang terjadi sehari selama 7 kali, dan juga tentang terbelahnya Pulau Jawa dan lain-lain bencana, semisal bencana kemanusiaan dan juga bencana-bencana alam lainnya. Sahabat, ternyata dengan adanya Perang Dunia III dan bencana-bencana itu merupakan berkah untuk kita. Bagaimana saya bisa menyatakan itu berkah? Dan merupakan salah satu karomah dari betapa dilindungi dan betapa diunggulkannya negara kita dan bangsa kita itu di atas bangsa-bangsa yang lainnya, kedua setelah Mekah dan Madinah adalah negeri kita tercinta ini. Mengapa bisa demikian? Tentu karena Allah telah menurunkan sosok calon
pemimpin dunia di negeri kita ini, yaitu yang pada saat ini masih berupa sosok Budak Angon dan sudah terlepas dari kisah Satrio Piningit sebab beliau sudah dilepas dari pingitannya, yang kelak akan menjadi sang Ratu Adil bagi kita Indonesia dan bagi seluruh dunia. Seperti yang juga disampaikan oleh beliau Prabu Jayabaya di dalam seratnya, bahwa sosok beliau ini kelak akan menjadi ratu yang sangat terkenal di seluruh dunia, yaitu Ratu Rinenggeng Sajagat, ratu yang luar biasa dikagumi, dikenal, dan namanya harum mewangi ke seantero dunia. Berkah bagi kita dengan adanya perang dunia dan bencana-bencana apa, sahabat? Apabila kita Indonesia dibiarkan larut dalam peperangan juga, maka kisah yang namanya kepedihan kita, yang namanya dendam kesumat kita terhadap kejahatan-kejahatan perang tidak akan ada usainya. Itulah hikmahnya, itulah berkahnya kenapa kita diberikan bencana-bencana alam, bukan bencana-bencana kemanusiaan berupa peperangan. Karena yang namanya perang, bagaimanapun secara turun-temurun, meskipun luka secara jasadi sudah hilang, tetapi luka secara batiniah akan terus terkenang, akan terus terngiang sampai selama-lamanya. Akan tetapi apabila bencana itu berupa bencana-bencana alam, meskipun kita menderita luka secara jasadi, tetapi batin kita tidak. Justru dengan yang namanya bencana-bencana alam, kita akan menjadi semakin bersatu antar sesama karena merasakan penderitaan yang sama, yaitu penderitaan menghadapi alam. Bukan penderitaan menghadapi kekejian manusia-manusia lain, kezoliman manusia-manusia lain yang menuruti hawa nafsunya dan menginginkan untuk menundukkan sesamanya. Kita manusia bukanlah untuk menundukkan sesama kita. Kita manusia adalah sosok yang harus menundukkan nafsu, keinginan jahat, dan juga setan-setan yang ada di sekitar kita, baik di dalam diri kita maupun berada di luar diri kita. Itulah berkah bagi kita, sahabat. Dan teruntuk Baraya Sunda, sedulur, saudara, Baraya Sunda, rakyat Sunda sekalian, kita, suku kita, golongan kita, subhanallah walhamdulillah, menjadi golongan yang dipilih karena hati kita, karena kepribadian kita, karena di dalam jiwa kita Allah menanamkan salah satu sifatnya, yaitu sifat rahmah, sifat penuh kasih sayang. Kelak, jika keadaan Budak Angon kita telah melepaskan pasukannya, telah melepaskan balanya, berupa bukan bala manusia biasa, sehingga menimbulkan bencana-bencana dan menimbulkan kepedihan di antara kita. Pada saat itu, pintu hati ketuhanan kita akan diketuk, pintu maaf kita akan diketuk. Bencana-bencana itu tidak akan pernah usai sampai kapanpun, sehingga kita memaafkan masa lalu yang pernah kita alami. Baraya Sunda sekalian, kita adalah golongan yang sakti, yang mumpuni, tetapi kita adalah juga golongan yang memiliki hati nurani. Maka marilah kita untuk saling welas asih, silih asah, silih asih, silih asuh, silih jati, silih wangi. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.